Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami akan membahas materi bab 12 tentang suara karyawan internasional dan komparatif. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fawas Abideta Nugraha, Muhammad Fatan, M. Dafa Akila, dan saya sendiri, Dia Alivia. Suara karyawan, partisipasi karyawan, dan keterlibatan karyawan. Suara karyawan adalah konsep umum yang mengacu pada berbagai cara di mana karyawan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan dalam organisasi dan juga tingkat pengaruh yang lebih fokusnya pada jenis masukan apa yang dilakukan karyawan ke dalam pengambilan keputusan di organisasi mereka, bagaimana ini diwujudkan dan seberapa kuat itu. Menurut Robbins dan Dundon 2007 mendefinisikan partisipasi karyawan sebagai berbagi antara karyawan atau perwakilan mereka dan manajemen dalam perbuatan keputusan bersama. Tujuan utama partisipasi karyawan, struktur dan praktik seperti tawar-menawar kolektif melalui serikat pekerja atau dewan kerja, memberikan kepuasan dan wewenang pengambilan keputusan kepada karyawan. Oleh karena itu, proses membatasi kebebasan manajemen untuk membuat keputusan. Adapun keterlibatan karyawan didefinisikan sebagai meminta pandangan, pendapat, dan gagasan karyawan untuk memanfaatkan bakat dan kerjasama karyawan, tapi tanpa pembagian kekuasaan dalam hasil pengambilan keputusan. Akhirnya, tujuan utama kebijakan keterlibatan karyawan seperti skema saran cenderung untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan memanfaatkan ide dan kreativitas karyawan dan mendapatkan komitmen dan antusiasme mereka. Selanjutnya ada Uni Eropa sebagai sistem suara karyawan regional. Pada dunia internasional, peraturan khusus akan suara karyawan sangat minim. Regulasi dibuat oleh Uni Eropa dalam tingkat regional Eropa yang mengembangkan regulasi akan suara karyawan. Negara anggota Uni Eropa setuju untuk memberikan kekuatan pada Uni Eropa agar dapat membuat undang-undang yang mengatur akan kebijakan persaingan, keamanan, dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, Uni Eropa diizinkan untuk mengesahkan undang-undang yang mengikat tentang informasi dan konsultasi karyawan, asalkan mayoritas negara anggota mendukung proposal tersebut. Menurut Bernard tahun 2000, Uni Eropa telah menggunakan kekuatan ini dengan melewati arahan yang wajib bagi pengusaha di seluruh Uni Eropa untuk memberikan masukan karyawan ke dalam pengambilan keputusan. Suara karyawan di industri ekonomi maju. Dalam industri ekonomi maju, dimungkinkan untuk membedakan antara negara-negara yang sebagian besar sistem karyawannya sukarela atau voluntary system dan mereka yang mayoritas sistem wajib atau mandatory system. Berikut penjelasannya. Pada sistem sukarela, pengusaha umumnya dalam posisi dibebaskan untuk memutuskan praktik suara pegawai mana yang akan diterapkan oleh mereka. Dalam artian pemerintah tidak membuat sebuah undang-undang dan tidak mengintervensi perusahaan dalam sistem suara karyawan mereka. Sedangkan di mandatory system atau sistem wajib, pengusaha umumnya diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku untuk membentuk mekanisme atau lembaga di mana karyawan dapat berpartisipasi dalam keputusan tentang manajemen perusahaan. Selanjutnya adalah dampak globalisasi dan tren ekonomi lainnya pada sistem wajib suara karyawan. Dampak dari perkembangan sistem mandat dari suara karyawan sangat menarik.
Sistem ini memberikan kesempatan ideal untuk mengeksplorasi dampak praktis globalisasi. Jika teori strong globalization benar dan sistem ketenaga kerjaan nasional semakin menyatu dengan model global, maka kemungkinan harapan negara sistem mandatori akan melemahnya negara voluntaris sangat mungkin terjadi. Seperti yang disorot oleh banyak ahli, pendekatan Amerika terhadap manajemen dan HRM menjadi semakin dominan. Manajer Amerika memiliki preferensi untuk keterlibatan karyawan atas partisipasi karyawan, sehingga MNC yang beroperasi di negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Spanyol untuk sangat menantang sistem wajib suara karyawan yang ada di negara-negara itu. Dikutip dari Jirjan dan Miller tahun 2014. Selanjutnya ada mengelola suara karyawan dalam ekonomi industrialisasi atau berkembang. Kami mengambil contoh dari negara Cina. Manajer MNC di Cina dihadapkan dengan lingkungan kerja yang kompleks. Ini karena orientasi dan preferensi manajer dan pekerja Tiongkok mengenai pelaksanaan suara karyawan dibentuk oleh berbagai pengaruh budaya, sosial, dan kelembagaan. Dalam hal ini, menurut Yang tahun 2012 mengidentifikasikan Konfusianisme, sosialisme, dan kapitalisme sebagai 3 pengaruh budaya yang dominan pada sistem kerja di Cina. Prinsip Konfusianisme mendikte bahwa karyawan harus menghormati posisi dan wewenang manajer, sementara manajer harus memperlakukan bawahan mereka dengan cara yang manusiawi dan penuh perhatian. Stabilitas dan keharmonisan sosial sangat dihargai, sementara ada juga rasa kolektivisme yang kuat dengan keterlibatan kelompok dan identitas sangat penting. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.